Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama, halaman 202 sampai dengan 204, kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 6, yaitu bangun ruang. Yang akan kita bahas adalah pada bagian 2 bidang. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 202 2 bidang. Perhatikan pada bagian Q. Perhatikan prisma segi 4 pada halaman sebelumnya. Jadi ini adalah contoh prisma pada halaman sebelumnya, yaitu prisma AB. ABCD titik EFGH. Permukaan manakah yang sejajar dengan permukaan ABCD? Maka jawabannya ABCD adalah bagian atas. ABCD ini adalah bidang ABCD. Maka bidang yang sejajar dengan bidang ABCD adalah bidang yang di bawahnya, yaitu bidang EFGH. Kemudian permukaan manakah yang tegak lurus? Maka jawabannya apabila ABCD yang tegak lurus dengan ABCD adalah bidang yang tegak lurus yang tegak seperti ini. Maka jawabannya adalah AFB, terus BFGC, terus DHGC, dan satu lagi AEHD. Ini adalah bidang yang tegak lurus terhadap bidang ABCD. Selanjutnya, ketika dua bidang P dan Q tidak berpotongan, kita katakan bahwa P dan Q sejajar dan ditulis P sejajar dengan Q. Jadi apabila P tidak berpotongan seperti ini, maka itu P sejajar dengan Q. Ada dua macam kedudukan dua bidang pada ruang seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini ada dua bidang. Yang pertama bidang yang berpotongan. Berarti P dengan Q itu nanti berpotongan. Kena, berarti kita memotong. Sedangkan P dengan Q ini yang sejajar, berarti tidak berpotongan, berarti sejajar. Jika dua bidang P dan Q berpotongan, garis yang terbentuk disebut garis potong. Nah, ketika P ini dengan Q berpotongan seperti ini, maka kita namakan garis ini adalah sebagai garis potong. Ini adalah garis yang terbentuknya. Selanjutnya soal nomor 5 pada halaman 203. Bagaimana hubungan letak kedudukan garis N dan M yang merupakan garis potong bidang R pada dua bidang yang sejajar, yaitu P dan Q. Perhatikan pada bidang P garis potongnya, garis potong dengan R itu adalah garis potongnya adalah M. Sedangkan Q garis potongnya dengan R adalah adalah garis N. Maka jawabannya, kalau kita perhatikan bahwa M ini ternyata sejajar dengan N. Jadi M sejajar dengan N. Alasannya, M dan N masing-masingnya adalah garis pada bidang P dan Q yang saling sejajar. Nah, P dan Q dan saling sejajar. Oleh karenanya tidak berpotongan. Di sisi lain, M dan N adalah garis pada bidang R yang sama, oleh karenanya M sejajar dengan N. Nah, perhatikan bagian Q. Ketika kita membuka laptop seperti pada gambar di samping, bagaimana mengukur besarnya sudut yang terbuka? Nah, ketika kita membuka laptop seperti ini, bagaimana cara mengukur sudut yang terbuka? Maka jawabannya adalah tarik dua garis yang tegak lurus pada garis. Tarik dua garis yang tegak lurus pada garis potong seperti pada gambar. Setelah itu, ukurlah sudut yang terbentuk. Perhatikan gambarnya. Ini adalah gambar laptop yang terbuka. Kemudian tarik garis yang tegak lurus seperti yang berwarna merah. Nah, ini adalah garis yang tegak lurus. Kemudian ukurlah sudut yang terbentuknya. Maka ini adalah cara mengukur sudut yang terbuka. Ketika dua bidang P dan Q berpotongan, kita ambil A salah satu titik pada garis potong L. Dan tarik garis sinar AB pada Q dan garis sinar AC pada Q yang memenuhi AB tegak lurus L dan AC tegak lurus L.
Sudut BAC adalah sudut yang dibentuk oleh bidang P dan Q. Nah, ini perhatikan. Ketika P dan Q berpotongan, nah ini P dan ini bidang P, ini bidang Q berpotongan, kita ambil salah satu titik, yaitu misalnya titik A di sini. Pada garis potong L, pada garis potong bidang yang berpotongan. Kemudian pada AB itu kita tarik garis AB pada Q dan AB pada bidang P dan AC pada bidang Q. Maka AB itu akan tegak lurus terhadap L dan AC juga tegak lurus terhadap L. Nah, maka sudut BAC ini adalah sudut yang terbentuk oleh bidang P dan oleh bidang Q. Ketika BAC 90 derajat, nah kita BAC 90 derajat, maka kita katakan bahwa P dan Q saling tegak lurus dan ditulis P tegak lurus Q. Nah, ketika sudutnya adalah 90 derajat, maka disebut P tegak lurus Q. Lambangnya adalah seperti ini. Soal nomor 6. Pada gambar di samping ini garis M tegak lurus pada bidang P. Berarti M tegak lurus terhadap bidang P. Jika Q adalah bidang yang memuat garis M, nah Q ini adalah bidang yang memuat garis M tersebut. Maka bagaimanakah kedudukan P dan Q? Maka jawabannya bahwa P tegak lurus terhadap Q. Kenapa? Karena garis M-nya adalah tegak lurus terhadap garis P. Apa terhadap M-nya tegak lurus terhadap garis P, terhadap bidang P, maka P itu tegak lurus terhadap Q. Selanjutnya pada halaman 204, jarak pada ruang. Pada gambar di samping kiri ini, perhatikan gambar di samping kiri yaitu garis L dengan titik A. Berapakah jarak antara A ke garis L? Tunjukkan gambar jaraknya dengan pada gambar. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Maka jawabannya, rusuk panjang garis tegak lurus L yang ditarik dari titik A. Nah, jadi yang termasuk jarak antara A dan L itu adalah rusuk panjang garis tegak lurus L yang ditarik dari titik A. Perhatikan. Jadi ini adalah A terhadap L ditarik ke titik dari titik A ditarik ke titik L, itu harus tegak lurus. Inilah yang dimaksud dengan jarak dari A ke titik L. Selanjutnya garis AH tegak lurus pada bidang P. Panjang garis AH lebih pendek dari panjang setiap segmen garis yang menghubungkan A ke sembarang titik pada titik P. Panjang garis AH merupakan jarak antara A dan bidang P. Jadi ini jarak titik A ke titik H ini adalah jarak dari panjang AH ini merupakan jarak antara titik A ke bidang P. Soal nomor 7, titik A dan B pada alas tabung seperti diperlihatkan pada gambar di samping kanan. Bandingkan jarak A dan ke alas Q dan jarak B ke alas Q. A ke alas Q dan B juga ke alas Q. Maka jaraknya adalah bahwa kedua jaraknya adalah sama. Jadi panjang A ke alas Q dengan B ke alas Q itu jaraknya adalah sama. Jika dua bidang P dan Q sejajar, maka jarak setiap titik pada salah satu bidang ke bidang lainnya adalah sama. Jarak ini kita sebut sebagai jarak antara dua bidang P dan Q yang saling sejajar. Sama halnya dengan prisma dan tabung, jarak antara dua alasnya disebut tinggi. Begitu juga dengan kerucut dan limas, jarak antara titik puncak ke alas disebut tinggi. Jadi apabila kita ada dua bidang yang sejajar, seperti bidang P dan Q ini, maka jarak titiknya dari titik P ke titik Q, dimanapun posisinya, itu akan sama. Begitu halnya pada prisma ataupun juga pada tabung. Jarak antara alasnya, jarak antara dua alas ini, yaitu yang atas dan bawah, itu disebut dengan tinggi. Pada kerucut juga sama. Jadi titik puncaknya ke alasnya itu adalah tinggi dari kerucut tersebut. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 220 sampai dengan 204. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.